Malam itu aku nyetir sendirian dari Semarang ke Jakarta lewat tol Trans Jawa. Jam sudah menunjukkan pukul 00.47 ketika perutku keroncongan dan bensin tinggal seperempat tangki. GPS nunjukin rest area KM 260 cuma 5 menit lagi. Aku capek banget, mata udah perih. Jadi kuputusin mampir sebentar buat ngopi sama isi bensin. Pas masuk rest area, anehnya sepi banget. Padahal biasanya rame truk-truk besar. Lampu-lampu neon berkedip-kedip kayak mau mati. Aku parkir di dekat deretan truk pasir yang terparkir rapi. Begitu matiin mesin, hawa langsung beda. Dingin banget, padahal AC mobilku udah mati. Aku turun, ngelihat ke kolong truk-truk itu. Entah kenapa bulu kuduku berdiri. Dari kolong truk paling ujung, aku kayak ngelihat sesuatu bergerak. Putih, panjang, rambutnya menjuntai sampai nyentuh tanah. Aku ngucek mata, mikir cuma halusinasi karena kecapean. Tapi matanya... Aku teriak sekenceng-kencengnya, tapi suaraku kayak ditelan angin malam. Sundel bolong itu cuma berdiri diam, kepalanya miring ke kiri, rambutnya bergoyang sendiri padahal nggak ada angin. Matanya merah membara, bolong di punggungnya kayak sumur hitam yang dalam banget. Aku bisa ngelihat tulang belakangnya yang putih pucat. Aku lari ke mobil, kunci jatuh berkali-kali karena tanganku gemeteran. Begitu berhasil masuk, aku kunci semua pintu. Jantungku mau copot. Dari kaca spion samping dia masih berdiri di tempat yang sama. Tapi sekarang kepalanya udah tegak lurus, nggak wajar. Lehernya kayak diputar 180 derajat. Aku nyalain mesin, mundur cepet. Ban mobil nyenggol sesuatu. Aku ngerem mendadak. Turun lagi dengan nekat buat ngecek. Di bawah ban depan ada sehelai kain kafan putih berlumur darah. Bau amis langsung menyengat. Aku langsung muntah di tempat. Pas ngangkat muka, dia udah nggak ada di... Mobilku melaju 140 km per jam. Tapi sundel bolong itu masih berdiri santai di atas kap mesin. Kayak nggak kena angin sama sekali. Rambutnya berkibar ke belakang, tapi badannya nggak goyang sedikit pun. Aku teriak-teriak sendiri di dalam mobil. Pergi, pergi. Tapi dia cuma tersenyum. Giginya kuning dan tajam. Tiba-tiba lampu jauhku mati sendiri. Gelap total. Hanya lampu-lampu tol yang berkedip lelet. Aku cuma bisa pegang setir erat-erat, mata lurus ke depan. Tangan kiriku gemeteran nyalain lampu lagi, tapi nggak nyala. Dari kap mesin, suara cekikikan perempuan mulai terdengar. Lirih, tapi bikin tulang punggungku merinding semua. Aku nyanyi-nyanyi lagu apa saja biar nggak takut. Tapi suara cekikikan itu makin keras sampai nutupin suaraku sendiri. Aku nengok ke kiri. Dia udah nggak di kap lagi. Tapi di kursi penumpang sebelah, dia duduk tenang, kepala miring. Bolong punggungnya menghadap ke arahku. Darah menetes ke jok kulitku. Bau bangkai langsung memenuhi kabin. Aku ngerem mendadak. Aku nggak bisa jawab. Tenggorokanku kayak dicekek. Dia merangkak pelan ke arahku. Badannya melengkung nggak wajar. Tulangnya berderit keras. Jarak kita tinggal setengah meter. Aku bisa ngeliat daging bolong di punggungnya bergerak-gerak kayak ada yang hidup di dalam. Tiba-tiba, dia narik tanganku keras. Kuku panjangnya menusuk kulitku. Darah langsung mengucur. Dingin banget sampai tulang. Aku berusaha narik tangan, tapi tenaganya kuat banget. Dia deketin muka ke telingaku. Bisik, aku cuma mau numpang sampai Jakarta. Napasnya bau tanah kuburan. Aku panik, injak gas dalam-dalam sambil narik tangan sekuat tenaga. Mobil melaju ugal-ugalan. Dia tertawa ngakak, suaranya memecah kaca mobil. Pecahan kaca berterbangan, nyaris kena mataku. Aku gak peduli lagi, kecepatan udah 180 km per jam. Tapi dia tetap tenang di sebelahku. Kadang ngintip dari bawah rambut, kadang nyanyi lagu Lingsir Wengi dengan suara serak. Aku hampir pingsan. Tangan kiriku udah nggak bisa gerak sama sekali. Darahnya nggak berhenti netes, malah makin banyak. Sundel bolong itu sekarang duduk selonjor.
Kakinya yang pucat penuh borobudur urat hitam terangkat ke dashboard. Kuku kakinya mencakar-cakar plastik. "Aku kangen anakku," katanya tiba-tiba. Suaranya berubah lembut, hampir kayak ibu-ibu biasa. "Dia meninggal di sini. KM 260. Ditabrak truk pasir. Kamu lihat truk-truk itu tadi kan?" Aku cuma bisa ngangguk lolet, takut banget. Dia tersenyum, tapi matanya tetap merah. "Makanya aku nunggu di kolong truk, biar ada yang nganterin aku sama anakku pulang." Tiba-tiba dia buka mulut lebar banget, sampai rahangnya lepas. Dari dalam mulutnya keluar tangisan bayi yang keras banget. Aku langsung nutup telinga, tapi suara itu masuk ke kepala langsung. Di jok belak, aku udah gak bisa mikir jernih. Kecepatan mobil udah 200 km per jam. Tapi jalan tol kayak gak ada habisnya. Semua rambu-rambu duram, lampu-lampu tol berubah merah semua. Di spion, aku ngeliat truk-truk pasir dari rest area tadi ikut ngejar dari belakang. Banyak banget. Tanpa sopir. Lampunya mati semua, tapi tetap ngejar dengan kecepatan gila. Bayi itu sekarang duduk di pangkuan sundel bolong. Tangannya kecil meraih wajahku. Jari-jarinya dingin banget nyentuh pipiku. Aku ngerasa ada yang nyedot tenaga dari badanku. Penglihatanku mulai gelap di pinggir. "Mas, pelanin dong," kata sundel bolong manja. "Aku mau lihat anakku main." Aku gak nurut, malah injek gas lebih dalam. Tiba-tiba semua truk hantu itu nyanyi bareng, suara laki-laki kasar. "Lengser wengi, seliramu, tak sang saya." Suaranya dari segala arah. Aku buka pintu mobil, lari keluar sambil teriak minta tolong. Jalan tol sepi banget, gak ada satu mobil pun lewat. Hanya truk-truk hantu yang muter balik, lampunya sekarang nyala merah darah. Aku lari ke pinggir, nyaris nyemplung ke parit. Sundel bolong turun dari mobil, jalan pelan ke arahku. Kakinya gak nyentuh tanah, melayang beberapa senti. Bayi di pelukannya sekarang udah gede sedikit, umur kayak 5 tahun, tapi matanya tetap hitam pekat. Anak itu nyanyi pelan, "Mama pulang, mama pulang." Aku lari lagi, masuk ke semak-semak pinggir tol. Duri-duri nyakitin kaki, tapi aku gak peduli. Dari belakang, suara sundel bolong memanggil nama. Aku sadar lagi, tapi kok kayak di dalam mobil lagi. Tangan di setir, tapi badanku gak bisa gerak. Kayak ada yang ngontrol. Di sebelahku, sundel bolong duduk manis, nyanyi-nyanyi kecil. Di jok belakang, anaknya main boneka kepala manusia yang masih berdarah. Aku mau teriak, tapi mulutku gak bisa buka. Cuma mata yang bisa gerak. Di speedometer, angka 120 km per jam stabil banget. Tangan yang nyetir bukan tanganku lagi. Kulitnya pucat, urat-uratnya hitam. Kami masuk gerbang tol. Petugas tol cuma melongok sekilas, terus ngasih kartu. Tapi pas aku lihat mukanya, matanya kosong. Sundel bolong langsung berubah wajah. Matanya membelalak. Darah menetes dari sudutnya. "Kamu bohong ya?" teriaknya. Kaca mobil langsung pecah semua. Badanku bisa gerak lagi, tapi cuma buat gemetaran. Aku buka pintu mobil yang lagi jalan, mau lompat. Tapi sebelum kaki nyentuh aspal, tangan sundel bolong narik kerahku dari belakang. Kekuatannya luar biasa. Aku ditarik masuk lagi, kepalaku kena pintu keras sampai berdarah. Anaknya sekarang udah gede banget, umur 20-an. Mukanya mirip sundel bolong. Aku ditarik masuk rumah itu. Bau bangke langsung menyengat. Di ruang tamu, ada meja makan panjang penuh makanan busuk. Nasi udah ijo, dagingnya berulat. Di ujung meja ada kursi kosong. Buat aku. Semua sundel bolong duduk rapi, matanya merah semua. Yang bawa aku tadi duduk di sebelahku, elus-elus tanganku. "Makan dulu, Mas. Capek kan nyetir jauh?" Aku dipaksa ambil sendok.
Tangan aku gerak sendiri lagi. Pas sendok masuk mulut, rasanya pahit banget. Aku nengok ke piring, isinya bukan nasi, potongan jari. Setiap malam, aku keluar dengan mobil yang sama. Badanku dingin, mata kosong. Aku berhenti di rest area KM 260, nunggu orang yang sendirian. Aku intip dari kolong truk pasir, rambutku panjang menutupi wajah, bolong di punggungku jadi tempat anak-anak kecil main petak umpet. Aku udah gak ingat berapa banyak orang yang aku bawa pulang. Puluhan, ratusan. Mereka semua sekarang duduk di meja makan panjang itu, senyum paksa, makan makanan busuk yang gak pernah. Malam ini, adikku masuk rest area KM 260. Aku ngintip dari kolong truk. Rambutku menutupi wajah, senyumku sobek sampai telinga. Dia turun dari mobil, ngeliat ke arah truk-truk pasir. Matanya lelet nyapu kolong. Aku angkat kepala pelan. Mataku merah menyala. Dia kaget, mundur beberapa langkah. Tapi udah telat. Aku merangkak cepat keluar, badanku melengkung gak wajar.